alhamdulillah juga udah sedikit demi sedikit udah proses. Udah membantu ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Seperti biasa, aku ditemani oleh Kak Rusma. Yeay, setelah udah lama kita refreshing ya, kita juga hari ini tentunya berbeda, itu main truth or drink. Kakak pernah dengar namanya truth or drink? Belum? Ya. Jadi biasanya tuh kita main truth or dare, yaitu jujur atau tantangan. Maka kali ini kita akan melakukan permainan truth or drink, jujur atau minum. Jadi permainannya tuh setiap pertanyaan sudah disediakan oleh Kak Izati. Jadi Kak Izati bertugas memberikan pertanyaan. Apabila kita berdua tidak bisa menjawab, maka poinnya itu akan tetap tidak berkurang dan juga tidak bertambah. Sebaliknya, apabila ada salah satu dari kami tidak bisa menjawab pertanyaan, maka poinnya akan diberikan kepada siapapun yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, langsung saja kita mulai permainannya. Pertanyaan pertama yang diberikan oleh Kak Izati. Silahkan Kak Izati. Oke, pertanyaan pertama, nggak makan seharian atau nggak minum seharian? Untuk Kak Rizky boleh dijawab. Aku milih truth, nggak makan seharian. Alasannya kenapa Kak? Karena aku pribadi udah terbiasa nggak makan seharian itu, jadi stamina aku tuh kuat. Ya, karena aku udah biasa nggak makan seharian. Udah itu aja. Udah. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua. Silakan Kak Izati. Siapa orang yang kalian sukai diam-diam? Kak Rusma boleh dijawab. Oke, kalau aku truth, aku nggak ada suka sama seseorang diam-diam, nggak ada. Kalau sekarang Kalau untuk Kak Rizky gimana? aku truth. Kalau sekarang nggak ada, kalau dulu ada. Tapi istilahnya tuh cuman kagum secara diam-diam, nggak berani ngungkapin. Ya, istilahnya itu nggak pengen pacaran. Kalau boleh tahu alasan Kak Rizky nggak mau pacaran itu apa sih? Zina. Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 32. Oh iya, benar sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Share password Instagram. Kak Rizky boleh? Ya guys, sebenarnya itu kan password, jadi itu kan privasi ya. Tapi untuk kalian nggak apa-apa deh, aku bilangin aja passwordnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau untuk Kak Rusma? Kalau aku sih password Instagram aku nggak mau ngasih tahu, soalnya itu kan privasi bagi setiap orang, jadi harus dijaga. Apalagi kalau Instagram itu kan merupakan termasuk salah satu akun terpenting dalam media sosial aku, jadi aku nggak mau ngasih kata sandi. Jadi string ya. Iya. Iya, silahkan dipilih Kak minumannya. Gak boleh kamu tanya di itu di bawah nggak? Nah itu. Oke, untuk poin sementara 3 poin untuk Kak Rizky dan 2 poin untuk Kak Rusma. Yeay. Semangat ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Good looking atau good attitude? Jadi siapa dulu? Kak Rizky dulu boleh? Aku milih truth, good attitude, karena kalau seseorang dari akhlak dan sikapnya bagus, baik, mulia, jadi terlihat banget good lookingnya. Jadi kalau bisa itu kita semuanya ya guys, dan teman-teman kalian itu komplit good attitude, good rekening juga, jadi ya, Lengkap ya. lengkap komplit.
Oke, untuk Kak Rusma silakan dijawab. Kalau aku sih Truth, milihnya lebih milih good attitude. Karena apa? Karena kalau good looking tapi nggak punya kesopanan itu percuma gitu. Lebih baik kalau cowok lebih baik nggak ganteng, yang penting sopan daripada ganteng tapi nggak punya kesopanan sama sekali gitu. Oh gitu ya. Jadi intinya aku tuh lebih milih good attitude gitu. Kalau bisa ya harus good rekening juga sih. Jadi intinya gini guys, percuma kalau kita punya good looking tapi nggak punya attitude. Maka dalam persahabatan itu kan good looking tidak menjadi sebuah prioritas dalam pertemanan. Jadi itu kita nggak boleh dalam satu sama lain itu nggak boleh membedakan ras. Misalnya gini, mentang-mentang dia hitam, dia jelek, itu semuanya sama. Oke, Lanjut. kita lanjut ya. Pernah nggak sih jalan sama lawan jenis? Tunggu. Silahkan Kak Rusma. Terus aku pernah sih jalan sama lawan jenis, tapi itu kan cuma sekedar sepupu, adik sepupu aku. Kalau sama cowok gitu Kak, selain sepupu pernah nggak sih? Nggak pernah. Oh, Yes. oke. Kalau untuk Kak Rizky gimana? Aku milih Truth pernah, tapi sama sepupu aja. Kalau sama orang lain itu nggak pernah. Oh, oke. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Hal apa yang membuat kalian merasa insecure? Kak Rizky boleh dijawab? Truth. Yang paling banget membuat aku insecure itu karena melihat orang yang dalam usia muda dia udah bisa membanggakan kedua orang tuanya, misalnya udah memberangkatkan ke tanah suci atau ke jalan-jalan keliling dunia gitu, keluar negeri atau bisa Intinya udah sukses ya Kak ya? sukses. Kalau untuk Kak Rusma gimana? Kalau aku Truth, aku itu paling insecure kalau lihat anak-anak yang usianya masih muda tetapi udah sukses dan bisa menghasilkan, yang pastinya kalau udah memiliki penghasilan sendiri jadi dia itu nggak jadi beban keluarga gitu. Jadi itu deh yang paling buat aku insecure banget. Bisa membeli barang dengan hasil uang sendiri, tidak lagi minta sama orang tua. Tapi kita itu alhamdulillah juga udah sedikit demi sedikit berproses. Udah membantu ya Kak ya? Alhamdulillah udah sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Amin. Setelahnya tuh 50%. Iya. Oke, lanjut ya. Pernah nggak berbohong sama orang tua? Kak Rusma? Terus kalau aku sih pernah berbohong. tapi berbohongnya itu nggak negatif sih, cuma untuk mengelak gitu. Misalnya apa Kak? Misalnya kalau aku ingin main gitu, main bilangnya ke mama, itu bilang ke mama tuh mau pergi belajar kelompok, padahal sebenarnya sih niatnya tuh cuma pengen main doang gitu, nggak ada belajar kelompok atau apa segala. Oh, itu aja. Kalau untuk Kak Rizky gimana? Aku Truth pastinya pernah. Semua kalian yang nonton juga pernah kan, tapi itu berbohong itu arah positif. Aku pernah waktu itu berbohong, minta uang sama orang tua, pengennya tuh beli buku, beli peralatan alat sekolah gitu deh. Tapi pas udah di jalan main HP kan, kok tiba-tiba kotaku habis, ya udah deh aku belikan kuota, udah. Terus pulang ke rumah, mama tanya, udah beli peralatan sekolah belum? Terus aku jawab, udah mak. Loh, mana bukunya kan? Mana peralatan sekolahnya? Gitu aja aku jawabnya. Terus nggak ada lagi sambungannya deh. Oh gitu. Positif ya. Tapi masih keduanya Kak Rusma sama Kak Rizky ini masih dalam hal positif ya? Positif. Berbohong dalam hal positif, nggak apa-apa sih? Sampai sekarang juga pernah, tapi ya gitu. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tipe idaman dari calon imam yang ingin dimiliki? Kak Rizky duluan. Silakan. Terus
Tipe idaman aku adalah nih buat kalian yang sok-sok khususnya dengerin. Paham agama, bertanggung jawab, tidak selingkuh atau cukup satu perempuan, punya modal, setia, rajin ibadah, tanggung jawab dan pastinya sayang, perhatian, peduli. Oke, banyak sekali ya Kak. Kalau untuk Kak Rosa gimana? Terus aku sih sama kayak Kak Rizky. Aku rasa semua perempuan juga menginginkan seperti apa yang dibilang Kak Rizky pastinya setiap perempuan ingin lelaki yang sempurna, begitu juga. Tetapi ingat juga satu hal, bahwa jodoh kita nanti adalah cerminan dari diri kita sendiri. Jadi apabila kita bertingkah laku baik, insya Allah nanti jodoh kita bakalan orang yang mempunyai tingkah laku yang baik pula. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Kalau kamu bisa pilih kekuatan super, mau punya kekuatan apa? Kak Reski boleh dijawab. Terus aku pengen punya kekuatan terbang supaya bisa keliling dunia, nggak lagi bayar tiket, nggak lagi pakai pesawat. Misalnya nih kita mau ke Korea, mau ke Jepang, tinggal terbang aja udah sampai gitu. Tapi itu punya imajinasi. Iya, hanya imajinasi. Oke, kalau untuk Kak Risma gimana? Kalau aku lebih milih kalau kekuatan super itu maunya tuh memutar waktu. Alasannya? Ya biar bisa memutar waktu gitu, kan supaya nggak menjadi tua, bisa kembali lagi sama mantan gitu ya. Nostalgia masa lalu karena udah seni banget. Jadi untuk poin akhir 10 poin untuk Kak Reski dan 9 poin untuk Kak Rusma. Yeay, selamat Kak Reski menjadi pemenang dalam permainan ini. Oke guys, jadi permainan kita udah selesai, cukup seru banget. Jadi itu aku yang menang. Buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga share ya guys. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.